Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Purbalopers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Bersama saya Johan akan memberikan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia. Tentunya tentang timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2023 di Under 23. Yang tentu beberapa waktu yang lalu hasil dari beberapa pertandingan yang dihelat oleh para penggawa muda U23 ini di bawah asuhan Coach Sintayong sangat-sangat memberikan rasa kecewa bagi penggemar sepak bola di Indonesia. Tentunya pada kesempatan pertandingan di Piala AFF U23 ini di Thailand, ini menjadi sebuah ajang di mana timnas Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menjadi juara di Piala AFF. Mengingat para pemain-pemain timnas yang mengikuti kualifikasi Piala AFF U23 ini adalah tim-tim yang berada di kasta keduanya timnas utama yang mereka unggulkan di pertandingan internasional di bawah naungan FIFA tentunya. Di Piala AFF mereka menurunkan pemain pelapis. Banyak beberapa tim seperti timnas Malaysia, timnas Vietnam yang menurunkan timnas U17-nya untuk berlaga di Piala AFF menjadi sebuah unggulan di beberapa grup yang sudah mengikuti beberapa pertandingan yang berlalu. Dan nasib beruntung dirasakan oleh timnas Indonesia. Kenapa dikatakan beruntung? Ya karena memang timnas Indonesia pada saat ini masuk ke semifinal bukan karena kemenangan telak dari dua pertandingan, melainkan dari keberuntungan yang diberikan oleh timnas Vietnam dan juga timnas Thailand. Dan hal ini ditunjukkan dari bukti pertandingan timnas Indonesia di dua laga terakhir, yaitu melawan timnas Malaysia dan juga timnas Timor Leste, di mana timnas Indonesia harus mengakui keunggulan timnas Malaysia dengan skor 1-2. Timnas Indonesia harus takluk dengan timnas Malaysia di babak kedua karena permainan timnas Indonesia di babak pertama selalu menggempur timnas Malaysia dan timnas Malaysia seolah menurunkan tempo, dan di babak kedua timnas Malaysia meningkatkan tempo dengan skill yang cukup baik dan merubah strategi secara keseluruhan, merubah permainan secara keseluruhan sehingga menghasilkan kemenangan yang tak diduga-duga dan dirasakan oleh timnas Malaysia. Kemudian di pertandingan kedua timnas Indonesia melawan timnas Timor Leste, di mana timnas Indonesia seolah seperti melawan timnas Vietnam ataupun melawan timnas Argentina dan hanya takluk 0-1 saja timnas Timor Leste di tangan timnas U23 Indonesia. Dan ini menjadi sebuah minus bagi penggemar sepak bola Indonesia, mengingat timnas Timor Leste yang biasanya menjadi lumbung gol bagi timnas Indonesia, kali ini mereka mampu menahan gempuran-gempuran yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia, dan bahkan pemain timnas Indonesia sempat merasakan bagaimana tekanan timnas Timor Leste ketika melawan timnas Indonesia dan melakukan counter attack ke gawang timnas Indonesia dengan cara yang tidak biasanya dilakukan. Apakah ini adalah tanda bahwasanya timnas Indonesia U23 yang diturunkan pada Piala AFF adalah pelapis dari timnas utama kita? Mungkin saja banyak yang berkomentar seperti itu. Bahkan banyak juga yang berkomentar sangat-sangat membuat penggemar sepak bola Indonesia yang lainnya merasa meragukan gitu ya, karena memang timnas Indonesia U23 yang kali ini yang diturunkan oleh Coach Sintayong kurang greget, kurang merasakan atmosfer istilahnya mungkin bisa dikatakan atmosfer perjuangan yang begitu mendalam bagi sosok pemain timnas kita, karena skills yang dijalankan tidak semulus yang biasanya dilakukan seperti itu, sehingga para pemain timnas Indonesia ini ketika menganulir lawan selalu gagal dan patah di pertengahan ataupun di ujung ketika berada di kotak penalti lawan. Dan nasib keberuntungan timnas Indonesia di semifinal ini ketika timnas Vietnam dan timnas Thailand begitu menohok ya, membalas segala bentuk kekalahan dari waktu ke waktu yang sudah dirasakan oleh kedua timnas tersebut. Dan kemudian hari ini dikabarkan bahwasanya timnas Indonesia masuk ke final karena ya dua timnas tersebut telah memberikan peluang yang sangat besar
melawan tim yang berada di grupnya di fase terakhir, mereka menang dengan skor yang cukup jauh. Sehingga memang timnas Indonesia mau tak mau akan menjadi runner up terbaik dan masuk ke semifinal melawan timnas Thailand di babak berikutnya. Dan kemudian bagaimana keadaan timnas Thailand saat ini? Tentu timnas Thailand memberikan permainan terbaik dan diperkuat oleh pemain-pemain yang bisa dikategorikan 80% mereka adalah pemain terbaik dan pemain andalan yang mereka sudah latih dari waktu ke waktu. Tidak 100% memang. Sama halnya dengan timnas Indonesia. Tidak sampai 50% pemain andalan Coach Sintayong mempertahankan dapat bermain di Piala AFF U23. Dan yang sangat disayangkan dari pertandingan ini adalah ketika pemain timnas Indonesia U23 tidak bersama pemain-pemain yang berada di SEA Games U23 pada waktu lalu yang mampu mengangkat trofi kemenangan. Kemudian di Piala AFF ini mereka harus disimpan oleh klubnya masing-masing karena liga masih bergulir. Tentu ini menjadi sebuah kerugian bagi Coach Sintayong. Bagaimana Coach Sintayong memiliki rekam jejak pelatih yang cukup baik di Indonesia. Bahkan ia akan mengakhiri tugasnya, ia akan mengakhiri masa kontraknya juga di tahun 2024 setelah pertandingan Piala Asia selesai diselenggarakan. Dan bagaimana kelanjutan kontrak Coach Sintayong? Tentu Piala AFF ini juga adalah salah satu ajang di mana penilaian-penilaian tertuju pada Coach Sintayong. Permainan-permainan yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia U23 di Piala AFF ini bukan penilaian individu pada pemain tersebut, melainkan lebih menjadi cerminan penilaian bagi sosok pelatihnya. Dan inilah yang menjadi kerugian bagi Coach Sintayong. Mengapa? Karena kondisi permainan timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 ini cukup rancu begitu. Ketika taktik yang dijalankan oleh para pemain ini tidak sesuai dengan keinginan Coach Sintayong. Namun dalam hal ini Coach Sintayong juga tetap mengapresiasi para pemain yang mau berjuang dan terus berjuang dalam pertandingan yang dihelat di Piala AFF U23. Bahkan Coach Sintayong mengkritik keras wasit yang telah mengawal timnas Indonesia baik itu melawan Malaysia maupun melawan Timor Leste pada waktu lalu. Dan beberapa kali timnas Indonesia mendapatkan sebuah keuntungan selalu dibatalkan oleh wasit. Dan inilah yang menjadi sebuah penilaian kurang baik bagi Coach Sintayong untuk para wasit yang mengawal di Piala AFF U23. Bahkan anggapan-anggapan miring para supporter timnas Indonesia pun menjadi sebuah alasan tertentu bagi banyak penggemar sepak bola Indonesia menilai bahwasanya pertandingan di Piala AFF ini tidak terlalu baik untuk diikuti pemain timnas Indonesia. Dan bahkan ada beberapa juga yang menyarankan untuk keluar dari Piala AFF. Namun ya sampai saat ini timnas Indonesia masih berkompetisi di Piala AFF U23 sebagai ajang. Kalau di sebelumnya kita sudah membahas ya sebagai ajang laga persahabatan, sebagai ajang laga mengasah bakat para pemain dan mencari pemain-pemain terbaik timnas Indonesia yang dapat menjadi pelapis bagi tim utama kita nantinya di Piala Asia U23 di tahun 2024 nantinya dan juga Piala Dunia 2026. Dan ini menjadi proyek besar bagi Coach Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia dan menjadi titik fokus bagi PSSI selaku pengontrol sepak bola Indonesia. Dan hal ini juga menjadi keuntungan bagi para pemain timnas Indonesia dikarenakan mereka diberikan kesempatan yang sangat luas, diberikan kesempatan yang sangat lebar bagi seluruh pemain yang ada di Indonesia, baik itu di Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Asalkan mereka memiliki performa yang baik, stamina yang baik, kemudian ia juga memiliki skill yang cukup baik dalam kompetisi-kompetisi yang dijalankan di Liga 1, 2, dan 3, maka ia akan mendapatkan kesempatan bagi Coach Sintayong untuk dipanggil ke timnas Indonesia dan dilatih bersama Coach Sintayong untuk berlaga di laga internasional. Namun di laga internasional tentunya akan menjadi penilaian yang begitu ketat bagi Coach Sintayong untuk memilah dan memilih pemain yang memang benar-benar produktif diajak ke internasional dan mana yang produktif yang hanya bisa berlaga di liga lokal seperti itu. Dan berbicara tentang timnas Thailand yang akan bertanding dengan timnas Indonesia di semifinal nantinya pada hari Kamis ya, tentu
ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Apakah timnas Indonesia akan menerapkan taktik yang sebelumnya sudah diterapkan pada pertandingan melawan timnas Malaysia dan juga timnas Timor Leste? Nah, ini akan menjadi hal yang membuat penasaran bagi semua penggemar sepak bola. Jika masih menerapkan pertandingan yang sama, cara yang sama, kemungkinan besar timnas Indonesia akan mengalami kekalahan lagi. Jika Coach Sintayong mampu merubah skema permainan para pemain timnas Indonesia yang sudah dibawa ke timnas U23 ini, kemungkinan besar juga ada kejutan bagi timnas Thailand untuk melakukan pertahanan yang harus benar-benar lebih ketat lagi untuk mempertahankan kebobolan dari lawan yang sudah menjadi tandemnya ya ketika setiap laga pertandingan berjumpa di semifinal, di final, yaitu timnas Indonesia. Selain itu juga ada timnas Vietnam ataupun timnas Malaysia. Nah, timnas Vietnam yang menurunkan pemain U17-nya di Piala AFF U23 ini akan menghadapi timnas Malaysia, dan tentu menjadi sebuah keuntungan bagi timnas Indonesia ketika timnas Indonesia melawan timnas Thailand. Mengingat timnas Thailand memiliki jadwal yang cukup padat pada laga Piala AFF ini, dan timnas Indonesia diuntungkan dengan waktu istirahat 1 hari selisihnya dengan timnas Thailand, dan ini menjadi sebuah kesempatan yang cukup baik bagi timnas Indonesia untuk melakukan kebugaran, di mana timnas Indonesia yang kelelahan sebelumnya dapat mengoptimalkan waktu istirahatnya dengan sebaik mungkin, berlatih dengan semaksimal mungkin, agar nantinya di Piala AFF U23 di semifinal nantinya ini menjadi lebih maksimal lagi ketika bertanding melawan Thailand. Mudah-mudahan ada istilahnya mungkin tenaga yang lebih dari timnas Indonesia untuk melawan timnas Thailand di ajang semifinal ini nantinya. Dan menjadi seru sekali jika permainan dan taktik Coach Sintayong akan dirubah secara keseluruhan dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh para pemain, dan Coach Sintayong pun juga dapat mampu mempertahankan segala bentuk emosi yang ia pendam kepada semua tim Piala AFF, terutama wasit ya yang sudah mengawal pertandingan tersebut, untuk lebih tenang lagi, lebih sabar lagi di sisi lapangan. Karena akan menjadi sebuah kerugian yang sangat fatal sekali jika Coach Sintayong terkena kartu merah dan tidak dapat mendampingi timnas Indonesia di pinggir lapangan. Arahan dari Coach Sintayong ini sangat penting sekali dilakukan oleh Coach Sintayong, memotivasi para pemain agar pemain tersebut mampu mengoptimalkan segala bentuk cara, skill, dan juga kemampuannya dalam berlaga di Piala AFF U23 2023 ini, dan menjadikan sebuah pengalaman ini yang sangat baik untuk bekal mereka terpilih menjadi tim pelapis bagi timnas Indonesia nantinya di Piala Asia maupun di Piala Dunia 2026. Dan bagi Coach Sintayong juga menjadi sebuah kemenangan jika timnas Indonesia meraih hasil positif. Tentunya jika timnas Indonesia mampu berlaga sampai ke final dan bahkan meraih juara meskipun tanpa target, tentu akan menjadi gelar pertama bagi Coach Sintayong untuk timnas Indonesia di ajang internasional, dan hal ini akan menunjang penilaian terbaik bagi timnas Indonesia dan juga Coach Sintayong untuk dasar penilaian Coach Sintayong diperpanjang kontraknya di bulan Juni 2024 nantinya. Ya, kita doakan saja timnas Indonesia kita mampu mempertahankan gelar juara di U23. Karena di SEA Games U23 timnas Indonesia mampu mempertahankan juaranya dan mampu meraih gelar juara, mengangkat trofi. Kenapa tidak di Piala AFF meskipun tak ada target yang ditentukan, tapi tetap juara menjadi sebuah rasa istimewa bagi seluruh penggemar timnas Indonesia. Ya, mungkin itu saja football lovers dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas, dan saksikan video-video lainnya, karena di video lainnya kita sudah membahas, kita sudah menceritakan tentang timnas Indonesia juga, baik itu tentang kontrak Coach Sintayong, kemudian laga Piala AFF, dan lain-lain sebagainya. Kita semua sudah bahas di setiap laga timnas Indonesia. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa like karena like itu juga gratis. Saya Johan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.